Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak ada yang terpuji kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan mematikan setiap makhluk yang Dia ciptakan. Dan Dia juga yang telah melancarkan, memudahkan dan meringankan dari setiap rezeki bagi setiap hamba-Nya, serta juga mempersempit rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Tidak ada kuasa yang lebih berhak berkuasa di alam semesta ini kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba-Nya, kita wajib untuk senantiasa mentaati dan tunduk atas segala perintah dan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Karena setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini mengandung nilai-nilai ketaatan, keimanan dan ketakwaan kepadanya. Maka dengan iman takwa itu niscaya kita semua akan diberikan keberkahan dalam hidup ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, salah satu hal yang paling dimuliakan, yang harus selalu kita jaga, harus selalu kita terapkan adalah birrul walidaini,
atau berbakti kepada kedua orang tua. Karena begitu mulianya orang tua, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ayat ini ayat yang menjelaskan dan menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang tua. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah mengawali dengan kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah memerintahkan kita semua sebagai hamba-Nya agar selalu senantiasa hanya beribadah kepada Allah, hanya bertauhid kepada Allah, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Lalu kalimat ini dilanjutkan oleh Allah dengan perintah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kita juga agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita semua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Bahkan berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua kita masih berusia muda. Sampai kapan? Sampai kemudian orang tua kita sudah usia lanjut, bahkan sampai kemudian mereka meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua tidak akan pernah putus. Bahkan di sini Allah menekankan ketika salah satu di antara kedua orang tua kita telah berusia lanjut, salah satu atau keduanya, maka bakti ini tidak boleh putus. Dan Allah mewanti-wanti dengan kalimat fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan yang tidak baik. Yang pada ayat ini Allah katakan jangan kamu mengatakan kata uff, atau jangan berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Hanya orang tualah yang peranannya, perintahnya itu bersamaan dengan perintah Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Lalu kemudian Allah juga perintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Maka berbakti kepada orang tua itu tidak boleh kita durhaka kepadanya, sehingga mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakiti kedua orang tua kita, maka itu sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Bukan hanya tidak boleh berkata kasar, kita juga tidak boleh untuk memaki, untuk membentak dari ibu bapa kita. Terlebih lagi kalau orang tua kita sudah berusia lanjut, jamaah sekalian, maka yang namanya orang sudah usia lanjut, maka banyak sekali keluhannya.
Banyak sekali hal yang membutuhkan pertolongan, bantuan dari anak-anaknya. Kadangkala anak ini sering tidak sabar melayani, berbakti kepada orang tua, sehingga seringkali kita mendapati anak-anak yang tidak sabar melayani, berbakti kepada orang tuanya yang sudah usia lanjut. Mereka tanpa disadari sering membentak orang tuanya, sering menyakiti hati orang tuanya. Padahal Allah memerintahkan wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada orang tua itu ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Jangan wahai anak-anak daripada orang tua, anak dari orang tua, maka jangan sekali-kali kalian semua mengatakan ucapan yang tidak baik. Betapapun tingginya jabatan dunia kita, jamaah sekalian, kita mau punya kedudukan apapun di kantor kita yang lebih hebat dari orang tua kita, kita mungkin punya penghasilan yang lebih besar daripada orang tua kita, tetapi ketika masih ada orang tua kita di tengah kehidupan kita, jangan sekali-kali kemudian dengan segala apa yang kita miliki di dunia ini, maka semena-mena kita terhadap orang tua kita. Apalagi sampai kemudian kita menyakiti hatinya. Apalagi sampai kemudian anak-anak itu tidak mau memegang tanggung jawab untuk mengurus dan melayani daripada orang tuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan firman Allah yang lain di dalam surat Luqman ayat 14, ada kalimat Allah mengatakan anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, waliwalidayka, dan juga kepada kedua orang tua kamu. Kepada Allah lah kita semua akan kembali. Apa yang kita pahami dari ayat ini, jamaah sekalian? Allah memerintahkan kita selalu bersyukur kepada Allah. Tetapi ternyata bahwa bersyukur kepada Allah itu dilanjutkan agar jangan lupa wahai kalian semua untuk selalu bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Bapak ibu kita semua yang telah membina kita, mendidik kita, membiayai kita semua, sudahkah kita benar-benar berterima kasih kepada mereka? Sudahkah benar-benar kita bersyukur kepada mereka yang telah begitu berjuang, mengorbankan segala macam hal, baik waktu, tenaga, materi dan lain sebagainya, hanya demi untuk membesarkan, mendidik daripada anak-anaknya kepada kita semua, jamaah sekalian. Maka kalau kita lihat ayat ini, artinya dapat kita pahami kalau orang yang tidak pernah bersyukur kepada kedua orang tuanya, itu sama halnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya, itu berarti sama halnya dia tidak pernah mentaati, tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua, jamaah sekalian, nilai pahalanya itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah menyampaikan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lalu kemudian laki-laki ini meminta izin kepada Rasulullah untuk bisa ikut serta dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah mengatakan kepada laki-laki itu, ahayyun walidaka, apakah masih ada kedua orang tua kamu yang masih hidup, wahai fulan? Lalu si laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, na'am ya Rasulullah, iya Rasulullah, orang tua saya, ibu bapak saya masih hidup. Maka Rasulullah pun mengatakan, kata Rasulullah, fa fihima fajahid, kalau begitu berbaktilah kamu kepada keduanya itu yang masih hidup, karena itulah jihad kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang ibu. Ibu kita ini adalah seorang wanita yang berjuang sedemikian rupa, mengandung kita selama 9 bulan. Begitu datang waktu melahirkan, dia berjuang semaksimal mungkin. Dengan taruhannya adalah nyawanya. Betapa beratnya, betapa susahnya ibu kita ketika melahirkan kita semua. Belum lagi ketika mereka berjuang menyusui kita, lalu mereka sabar. Setiap malam mereka harus tidak tidur, begadang hanya untuk demi melayani kita yang masih balita. Maka ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas min husni suhbah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang berhak bagi kami untuk kami lakukan kebaikan? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasulullah, summa man ya Rasulullah, siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan lagi, ibumu. Lalu yang ketiga, laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lalu siapa lagi? Rasulullah mengatakan, ibumu. Baru yang setelah yang keempat Rasulullah mengatakan, bapakmu. 3 kali Rasulullah menjawab dengan kalimat bahwa orang yang paling berhak untuk senantiasa kita melakukan kebaikannya, yang paling utama adalah ibu kita semua. Karena dialah yang penuh pengorbanan. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Mereka berkorban, ibu kita mengandung kita, melahirkan kita. Bahkan tanyalah kepada ibu-ibu kita, tanyalah kepada wanita yang pernah melahirkan anak-anaknya, betapa beratnya mereka ketika anak itu sudah usia 2 tahun. Mereka harus menyapinya untuk tidak lagi menyusuinya. Jangan dikira mereka itu tidak berbeban dalam jiwanya. Jangan dikira bahwa mereka itu tidak ada beban dalam dirinya ketika harus dengan ikhlas anaknya itu lepas daripada penyusuannya ketika mereka sudah usia 2 tahun. Tetapi apa yang sudah kita balas hari ini bagi kedua orang tua kita? Sudahkah kita benar-benar berbakti kepada mereka? Sudahkah benar-benar kita mentaati segala perintah mereka? Sudahkah kita benar-benar menjadi anak-anak yang saleh bagi kedua orang tua kita semua, jamaah sekalian? Bagi kita yang masih punya orang tua yang masih hidup bersama kita, wahai jamaah sekalian,
Jangan sia-siakan waktu kalian. Datanglah kepada kedua orang tua. Hadirlah diri kita bagi mereka. Jangan karena kesibukan kita, jangan kita menganggap enteng karena sudah ada handphone, lalu komunikasi kita dengan orang tua cukup dengan handphone. Padahal yang diinginkan oleh orang tua adalah kehadiran kita. Anak-anaknya yang sudah dididik, sudah dilahirkan, dan sudah dibiayai dalam kehidupannya. Dan bagi kita jamaah sekalian yang orang tuanya sudah meninggal dunia, apakah kita masih bisa berbakti kepada mereka? Jawabannya tentu masih bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, aw waladun salih yad'u lahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Adam yang telah meninggal dunia, kata Rasulullah, putus semua amal ibadahnya kecuali hanya 3. Sedekah jariyah yang pernah dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia ini. Dia bersedekah di mana-mana dengan sedekah di jalan Allah, maka itu menjadi amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang selalu pernah dia ajarkan kepada orang lain, maka orang lain menjadi baik, menjadi saleh, menjadi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya, maka amal ini juga tidak akan pernah putus. Dan yang terakhir adalah waladun saleh yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan di dalam riwayat yang lain, ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah hamba masih bisa berbakti birrul walidaini kepada orang tua hamba yang telah meninggal dunia?" Rasulullah menjawab dengan kalimat, "Bisa." Di antaranya kata Rasulullah adalah al-istighfaru lahuma, memohonkan ampunan yang senantiasa kamu lakukan bagi keduanya. Yang kedua, doakan mereka agar Allah melampangkan kuburnya, agar Allah senantiasa memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, tunaikan semua janji-janji yang baik yang belum pernah bisa dilaksanakan oleh orang tua kalian yang telah meninggal dunia. Yang keempat kata Rasulullah adalah jaga tali silaturahim kepada orang-orang yang tidak bisa dihubungkan kecuali karena perantara daripada kedua orang tuamu. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik kepada saudara-saudara dari kedua orang tuamu. Inilah wasiat Rasulullah. Artinya bahwa betapa kedudukan orang tua dan berbakti kepada keduanya sesungguhnya selalu bisa kita laksanakan, bukan hanya ketika mereka masih ada di tengah kehidupan kita, bahkan sekalipun mereka sudah tiada. Rasulullah juga tetap menganjurkan agar kita bisa mampu berbakti kepada keduanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku sampaikan, aku beritakan salah satu daripada dosa besar. Lalu Rasulullah menyampaikan, al-isyraku billah wa 'uququl walidain, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain serta melakukan perbuatan yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati ketika kita bicara, ketika kita bersikap kepada kedua orang tua, jangan sampai kita masuk dalam kategori anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena perbuatan durhaka kepada kedua orang tua itu, kata Rasulullah, itu termasuk daripada dosa besar. Semoga bermanfaat jamaah sekalian. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kelancaran serta kesabaran, sehingga kita semuanya senantiasa bisa menjadi anak-anak yang saleh bagi kedua orang tua kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa ahlikil kafarata wal muftadiyata wal musyrikin a'daka a'dadin. Allahumma shaddid samlahum wa mazzik jam'ahum wa alqi fi qulubihim rahmah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastaghfirullah wa lakum aqimis shalah.